Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan sehat afiat sehingga kita bisa ta'lim, baca zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita ke majlis ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita dikabulkan dan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya talim jadwalnya Ustaz Fahmi, kan beliau berhalangan sakit, Allah syafih dan cepat sembuh sehat afiat insyaallah. Syifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wa la aman wa la insyaallah fi khairin afiyah wa surur wa hubur. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Taklim malam ini sudah kita selesaikan minggu yang sebelumnya. Arkanul wudu, yaitu rukun wudu yang 6. Sekarang kita masuk ke sunanul wudu, sunnahnya wudu. Ada berapa sunnahnya wudu? Banyak. Berapa banyaknya? 10? 20? 50? Lebih. Bahkan dulu pernah ada perlombaan di zamannya, kalau nggak salah zamannya Abdullah bin Husain bin Thahir. Apa perlombaannya? Bukan kayak lomba zaman sekarang. Perlombaannya menghitung sunnahnya wudu dari masileh sampai ke tarim. Hitung terus 1, 2, dari awal wudu sampai selesai, sampai akhir wudu. Ada sebagian yang menghitung dapat 250. Ada yang dapat 150, ada yang dapat 300, ada yang 500, Masya Allah. Yang paling banyak dapat hadiah. Itu ada yang sampai mencapai 500 sunnahnya wudu. Apa aja sunnahnya wudu sampai 500 itu? Kira-kira kalau kita pakai semua sunnah wudu yang 500 itu, apakah menghabiskan waktu sampai 1 jam kah? Setengah hari kah? Ya enggak, tetap begitu. Cuman lebih tumakninah, lebih khusyuk, lebih fokus dalam melakukan wudu. Apa fadilahnya orang mengamalkan sunnah? Besar fadilahnya, luar biasa. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Itu luar biasa, Masya Allah. Karena seringnya mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sunnahnya Nabi SAW. Apalagi zaman-zaman sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan sunnah, bahkan malu. Bahkan ada sebagian orang mau mengamalkan sunnah malu, gak enak, takut dikepoin dan sebagainya. Takut ada yang fudul. Masa bodoh. Itu urusan Anda dengan Nabi SAW. Yang dapat pahala Anda, kenapa todus koreng?
Jatodus. Saya soleh pahala. Orang sini kumpian. Benih. Soleh pahala impian. Jatodus koreng. Kita niat mengamalkan sunnah untuk meraih mahabbah. La yazalu abdi yatagarrab. Kita bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bertagarrub kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui sunnah-sunnahnya. Mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Salawat, mengamalkan sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semampu kita. Yang kita tahu, yang kita bisa, kita amalkan. Sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama nanti nambah lagi sunnah ini, nambah lagi sunnah itu dan sebagainya. Sehingga dengan banyaknya mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, baik itu sunnatul wudu, sunnah-sunnahnya sholat dan sebagainya, sehingga kita dapat menjadi hamba yang mahbub, hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan hamba yang dicintai oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah tandanya orang cinta. Orang cinta banyak mengikuti kepada yang dia cintai. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang mencintai terhadap yang dicintai, dia pasti akan taat. Pasti akan mentaatinya. Sebabnya apa? Cinta. Sebabnya senang. Sebabnya mengikuti apa yang dilaksanakan, yang diperintahkan, yang dia amalkan dan sebagainya. Begitu kata Sayyidina Imam Sayyidul Taifah Sufiyah Al-Imam Junaid bin Muhammad Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, kullu turuqil musilah ila Allah Subhanahu wa taala masdudah. Semua jalur-jalur untuk usul kepada Allah Subhanahu wa taala masdudah. Dalam artian bukan berarti mampet. Banyak kendala, jauh dan sebagainya. Ada jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Illa malik tafa atharal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kecuali orang-orang yang ngikutin jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jalur pintas. Ada yang tagarrub kepada Nabi, kepada Allah melalui puasa. Ada yang tagarrub kepada Allah melalui banyak sholat. Ada yang dengan zikir, ada yang dengan sedekah, ada yang dengan membantu kaum muslimin, membantu saudaranya, membantu tetangganya, memenuhi hajat-hajat sesama muslim dan sebagainya. Banyak jalur untuk usul sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya ka'adad anfasil bashar, seperti jumlahnya jiwa manusia. Tidak bisa dihitung berapa jumlahnya jiwa manusia. Banyak. Tapi dari sekian banyak jalur ini ada satu jalur pintas, yaitu maniktafa athral Mustafa, orang yang mengikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah jalur para aslafun sholih, jejak yang tapak tilasnya para salaf-salaf kita. Mereka, kenapa mereka bisa usul kepada Allah, jadi wali aqtab, jadi wali abda, jadi wali dan sebagainya? Paling tidak menjadi orang soleh. Itu dia. Karena banyak ittiba, banyak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita nggak mampu semuanya, paling tidak usyur mi'syar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Ruslan dalam Nadhaman Zubatnya, wa'amal walau bil usyri kaz zakati takhruj bi nuril ilmi min zulumati. Amalkan ilmu, apa yang antum mendapatkan dari pengajian, majelis ta'lim dan sebagainya, walau bil usyri, walaupun 1/10, amalkan. Maksudnya apa? Walaupun sedikit antum mendapatkan, apa yang antum paham, apa yang antum terima, amalkan. Walau bil usyri kaz zakati. Maka dengan mengamalkan ilmu yang sedikit itu, takhruj
binuril ilmi min dhulumati, dengan cahaya ilmu tersebut antum bakal keluar daripada kegelapan, kebodohan. Dan al-ilma nurun, karena ilmu adalah nur, ilmu itu adalah cahaya. Maka dengan mengamalkan ilmu, insyaallah siapa tahu Allah berikan kepada kita futuh, kebuka hati kita. Kita bisa memahami ilmu, mendapatkan ilmu laduni dengan apa? Mengamalkan ilmu. Man amila bima alim aw rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa orang yang mengamalkan ilmu, apa yang dia ketahui, maka Allah bahkan memberikan pemahaman kepada dia apa yang belum dia ketahui, apa yang belum dia fahami. Bakal faham insyaallah nanti. Dengan apa? Mengamalkan. Maka itu kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak mampu mengamalkan dengan ilmu yang sedikit, maka mustahillah dia bakal bisa mengamalkan dengan ilmu yang banyak. Ilmu yang sedikit aja dia nggak mampu, bahkan nggak pernah diamalkan, maka mustahil dia setiap ta'lim nambah lagi ilmu, maka nggak bakal diamalkan. Maka setiap kita dapat ilmu diamalkan, setiap dapat diamalkan. Insya Allah nanti bakal bertambah ilmu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di antara sunnah-sunnah wudu, yang pertama bismillah, basmalah, membaca bismillah. Kalau kita wudu bukan di kamar mandi, kalau di kamar mandi jangan baca basmalah, karena ada lafaz Allah subhanahu wa ta'ala, nggak boleh. Zikir apa saja di kamar mandi nggak boleh, kecuali kalau kita wudu di keran, nggak apa-apa. Pertama basmalah. Kalau terpaksa karena wudunya kita tidak ada keran di rumah kita, mau nggak mau harus wudu di kamar mandi, ya udah nggak usah baca basmalah, nggak apa-apa, diniatkan dalam hati aja. Kemudian kita menggunakan sunnah yang berikutnya, yang kedua, yaitu membasuh tangan. Membasuh tangan gimana? Makruh tangan kita dimasukkan ke dalam bak. Kapan? Ketika bangun tidur. Ketika kita bangun tidur, mau tahajud atau mau sholat subuh dan sebagainya, makruh kita memasukkan tangan kita ke dalam bak. Bukan berarti menajiskan bak, tidak. Baknya tidak, bak kamar mandinya, tempat air tersebut tidak akan menjadi najis, tapi makruh. Sebabnya apa? Kata Nabi SAW, la yadri aina batat yadahu. Karena ketika kita tidur kita nggak tahu di mana letak tangan kita. Kadang kita ngusap iler dan sebagainya, kadang masuk kemana dan sebagainya. Makruh airnya. Nah, sebaiknya kita cuci dulu tangan kita di luar sampai bersih. Juga diniatkan mengamalkan sunnatul wudu, yaitu membasuh kedua tangan. Kemudian yang ketiga, kumur-kumur, madmadah, kumur-kumur bisa langsung dengan istinsyak. Dia ada madmadah, istinsyak, dan istinsar. Madmadah itu kumur-kumur, istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsar mengeluarkan air dari hidung. Itu semua sunnah. Bisa kita berbarengan dalam satu gayungan air, langsung kita kumur-kumur, langsung sisanya airnya dimasukin ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan, ngambil lagi 3 kali, kumur-kumur, kemudian istinsyak, istinsar sampai 3 kali. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Bisa juga kita kumur-kumur 3 kali, selesai kumur-kumur 3 kali, istinsyak, kemudian istinsar, istinsyak lagi, istinsar, terus 3 kali. Istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Apa hikmahnya kita kumur-kumur? Hikmahnya kita disunahkan kumur-kumur supaya kita bisa mengetahui rasa air tersebut.
air ini tawar atau asin atau bagaimana dan sebagainya. Berarti kita punya lidah masih aktif. Dan airnya kita rasakan juga, kita bisa mengetahuinya bagaimana rasanya air tersebut. Hikmahnya masukkan air ke dalam hidung kenapa? Nomor satu, membersihkan. Ketika kita menghirup, itu namanya istinsyak, menghirup air ke dalam, tapi jangan terlalu keras ya. Karena kalau kita nggak terbiasa istinsyak, kita terlalu keras menghirup air sampai ke dalam, akhirnya seperti linu di sini. Di jidat kita, dahi kita linu. Kenapa? Kita menghirup terlalu keras. Biasa aja. Yang penting air sudah masuk dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Yang pertama, menghirup air ke dalam hidung, kemudian istinsar, mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam hidung. Kemudian yang terpenting itu jangan lupa kita membersihkan di ujung ini, di ujung kedua mata kita. Di ujung mata dekat hidung, ini namanya mag. Bahasa Arabnya itu mag, kalau bahasa inteleknya belek atau ketek. Ini dibersihkan dulu. Kenapa? Karena itu juga menghalangi masuknya air. Baik itu mandi atau wudhu, dibersihkan dulu, baru kita wudhu. Kemudian tepi mata juga sebelah sini. Ini namanya lahad. Al-lahad. Lahad itu tepi mata yang lurus dengan telinga, kanan dan kiri. Ini juga dibersihkan begini. Mag itu tempatnya belek yang di tepinya hidung. Tepi mata yang di ujungnya hidung itu juga dibersihkan. Supaya apa? Tidak menghalangi masuknya air ke dalam sela-sela sini. Ini bukan berarti kita wajib buka mata kita bersihkan mata, tidak. Kita bukan pakai bore water. Artinya supaya air itu merata ke seluruh anggota wajah kita. Itu tujuannya. Kemudian setelah kumur-kumur, madmadah, istinsyak dan istinsar, kemudian sunnah siwak. Siwak aja ada berapa sunnah? Siwak saja ada beberapa sunnah. Yang pertama, cara memegang. Cara memegang siwak, jari kelingking di bawah ujung belakang, kemudian ibu jari di ujung depan, 3 jari di atas. Berarti begini megangnya, 3 jari di depan di atas, yang 2 jari di bawah. Dan cara megangnya seperti ini. Itu sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, siwaknya disunahkan tidak lebih dari satu kelan, 1 jengkal. Berarti ini paling panjang. Paling panjang 1 jengkal, tidak boleh kurang dari 4 jari. Lebih pendek dari 4 jari makruh. Lebih panjang dari 1 jengkal juga makruh. Berarti paling panjang 1 jengkal, paling pendek 4 jari. Yang kurang dan jangan lebih. Itu sunnah yang kedua. Yang ketiga, cara menggosok siwak ke gigi. Dimulai dari depan tengah, kemudian ke kanan. Ke kanan terus begini, putar kayak huruf 8. Terus begitu. Dimulai dari tengah, terus tarik ke bawah, ke kanan, terus sampai ke kiri. Demikian. Kembali ke sini lagi 3 kali. Nanti kalau sudah, lidah 3 kali. Nah, itu menggosok siwak sambil membaca doa. Yang keempat, disunahkan membaca doa ketika menggunakan siwak. Apa doanya menggunakan siwak? Allahumma bayyid bihi asnani. Ya Allah, putihkanlah dengan siwak ini gigi saya. Wa syudda bihi lahati, dan kuatkanlah tenggorokan
bukan tenggorokan apa nih? Langit-langit, lahat, tenggorokan atas saya, wa gawwi bihi lasati, dan kuatkan pula kokokan gusi-gusi saya. Dengan apa? Dengan siwak ini. Ditambahkan lagi oleh Habib Salim Syatri, wa atib bihi raihata fami, dan wangikanlah bau mulut saya dengan barokahnya menggunakan siwak ini. Itu sunnah yang kelima. Kemudian yang keenam, sunnahnya menggunakan siwak dengan kayu arak. Ini kayu araknya. Ada banyak dijual sekarang di toko-toko busana muslim atau hadiah haji dan sebagainya. Ini namanya kayu arak. Kalau nggak ada kayu arak, ya nggak apa-apa. Dengan apa saja, dengan tangan apa? Bukan tangan. Ya kalau tangannya kasar kayak kuli, nggak apa-apa. Pak, saya pinjam tangannya buat siwak. Nggak apa-apa. Tapi pakai tisu atau pakai baju dan sebagainya. Intinya apa? Menggosok. Diniatkan menggunakan siwak. Kenapa demikian? Definisi siwak adalah lughatan ad-dalku. Definisi siwak menurut bahasa ad-dalku, menggosok. Jadi kalau kita nggak ada siwak ini berarti kita menggosok ya dengan apa saja. Dengan sesuatu yang bisa digosok, dengan baju atau dan sebagainya lah. Cuman istilahan, menurut istilah ulama fikih, siwak adalah dalkul asnan, menggosok gigi-gigi, wama hawalaiha, dan sekitar gigi, bisyai'in khashin, dengan sesuatu yang kasar. Tapi lebih afdal pakai kayu siwak. Makruh menggunakan kayu zaitun atau kayu yang wangi karena menyebabkan baros. Penyakit baros itu penyakit belang. Makruh. Kemudian setelah itu masuk ke wajah. Niat, rukun yang pertama itu niat. Kemudian yang kedua membasuh wajah. Ketika membasuh wajah ada beberapa sunnah. Di antaranya ad-dalku. Apa itu ad-dalku? Menggosok. Boleh kita siram gini, atau kita di keran, cukup begini saja, tidak apa-apa. Tapi sunnahnya ad-dalk, menggosok. Semua anggota yang bisa digosok, sunnah digosok, seperti wajah, tangan, kaki, itu sunnah digosok. Itu sunnah dalam mazhab kita Syafi'i. Sudah kita bahas sebelumnya, di mazhab Maliki itu hukumnya rukun. Tapi di mazhab Syafi'i hukumnya sunnah, ad-dalku, menggosok. Untuk apa tujuannya? Meratakan seluruh wajah dengan air wudhu tersebut. Dan sambil baca doa ketika berwudhu. Itu setiap anggota wudhu ada doa-doanya, ada di kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Kemudian sunnah yang ketiga membasuh tangan. Sunnah ketika membasuh tangan, yang pertama dimulai dari tangan kanan. Sunnahnya dimulai di tangan kanan. Tangan kiri boleh dimulai dulu, tapi makruh. Sunnahnya tangan kanan dulu. Dimulai dari sini, terus sambil digosok. Kemudian tangan kiri. Kemudian sunnah ketika membasuh tangan at-tashbik. Cuman bedanya apa? Tasbik yang begini, ini tasbik yang makruh. Kadang orang kalau lagi duduk begini itu enak. Kadang sampai ketiduran, saking enaknya. Kayak makruh, begini. Untuk membedakan tasbik yang makruh dengan yang sunnah, tasbik ketika menggosok anggota tangan, begini.
jari-jari dimasukkan ke sela-sela jari-jari sambil menggosok begini. Mungkin ada sisa apa kotoran di sini dan sebagainya, mungkin tukang, mungkin oli, mungkin ibu-ibu masak di dapur ada bekasnya adonan dan sebagainya, bisa hilang dengan tasbih begini. Yang kiri juga sama demikian. Kemudian sunnahnya melebihi dari wajib. Wajib sampai mana? Sampai siku. Dilebihkan sampai ke pertengahan apa namanya ini? Di pertengahan sini lah pokoknya. Nggak tahu bahasanya apa. Lengan, ke pertengahan lengan. Kanan dan juga kiri sama. Dilebihkan. Karena itu nanti bakal jadi nur, bakal jadi cahaya. Nanti di hari kiamat. Di wajah juga sunahkan melebihkan batasnya di mana bidi syar. Jadi kita disunahkan melebihkan sampai kena ke telinga juga. Ketika basuh wajah, telinga juga sunnah dibasuh. Kenapa? Karena sebagian ulama ada mengatakan telinga termasuk anggotanya wajah, bagian dari wajah. Itu nanti lebih-lebihnya bakal menjadi nur pada hari kiamat. Antum qurul muhajjaluna yaumal qiyamah min athil wudu. Antum umat-umat yang bercahaya nanti pada hari kiamat. Muhajjal al-ghur fil wajah dan al-muhajjal fil yadain warijlain, di kedua kaki dan kedua tangan. Kemudian ketika mengusap rambut sunnah gosok semua. Kita ngambil air kemudian digosok seperti ini dari depan, ibu jari di belakang, di belakangnya telinga, ibu jari di belakangnya telinga, apa? Bukan di belakang telinga, di sini, ibu jari di sini. Nah, kemudian tangan kita begini, terus tarik lagi ke depan, ambil air lagi begini, tarik ke depan lagi, sampai 3 kali. Selesai. Kemudian telinga sunnah juga. Sunnah bukan rukun. Andai kan habis rambut langsung ke kaki nggak apa-apa, sah wudunya. Karena telinga bukan rukun, tapi sunnah. Kita mengusap telinga. Ketika mengusap telinga, bukan ibu jari apa namanya? Jari telunjuk masukkan ke sini, di lubang sini atau sini. Kemudian ibu jari di belakang telinga. Ibu jari belakang telinga, kita jalankan telinga ke atas. Apa ibu yang ditelunjuk ini kita jalankan dulu ke sini sampai keluar dari dalam ya. Tapi bukan ke dalam banget. Di sini, di atasnya lubang. Kita jalankan begini sampai ke atas. Kemudian baru ibu jari demikian. Terus 3 kali diulangi seperti itu. Kita gosok sela-sela telinga. Terus yang belakang juga demikian. Ada berapa kali gosok telinga? Ada 15. Yang pertama 3 kali bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua ketika mengusap rambut. Ketika mengusap rambut juga sunnah mengusap telinga. Kenapa? Sama juga ada ulama yang mengatakan karena telinga ini termasuk daripada anggotanya kepala. Ketika mengusap rambut juga sunnah mengusap telinga. 3. Kemudian 3 lagi istiglal, yaitu ketika kita mengusap telinga. Setelah mengusap rambut kita mengusap telinga 3 kali juga. Itu udah berapa? 6, 9 ya. Tambah 3 lagi demikian. Ngambil air demikian 3 kali. Yang terakhir boleh dengan jari telunjuk, boleh dengan jari kelingking. Ambil air 3 kali. Begini 3 kali. Jadi sunnah total mengusap telinga ada 15 kali semuanya. Yang terakhir
Sunnah ketika membasuh kaki. Sunnahnya ketika membasuh kaki melebihi daripada wajibnya. Di mana wajibnya membasuh kaki? Sampai ke mata kaki. Sini. Di mata kaki. Wajibnya sampai ke mata kaki, di atasnya mata kaki. Bukan di mata kaki ya, tapi di atasnya mata kaki. Sunnahnya sampai ke pertengahan betis. Itu sunnahnya. Sunnahnya membasuh kaki sampai ke pertengahan betis. Kemudian untuk jari-jari kaki sunnah disela-selai. Sama kayak tangan tadi, cuma kalau tangan kita bisa berbarengan begini. Tapi kalau kaki tidak bisa. Nah, kita menyela-nyelai kaki dengan jari kelingking yang sebelah kiri. Kemudian dimasukkan dari bawah begini. Terus bergilir. Tangan kanan, kaki kanan, demikian. Sampai selesai. Kelas. Itu sunnahnya membasuh kaki. Setelah itu gosok telinga, tengkuk belakang, leher belakang, itu juga sunnah. Terakhir membaca doa ketika selesai wudu. Itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Kemudian baca surat Inna Anzalna. Kemudian kalau bisa lebih afdal lagi supaya komplit sunnahnya ditutup dengan salat sunnatul wudu 2 rakaat saja. Boleh rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Atau kalau ada yang hafal Quran, boleh rakaat pertama membaca walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwaban rahima. Itu di surat Ali Imran ayat 64 kalau nggak salah. Kemudian rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca di surat Ali Imran juga ayat 110 wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha tawwaban rahima. Mau milih salah satu boleh, mau digabung juga boleh. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah walau annahum idzalamu, kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, kemudian surat Al-Ikhlas. Boleh. Terserah sebisanya antum, semampunya antum, mana yang antum lakukan, mau semuanya boleh, mau salah satu juga boleh. Ada afdal. Kalau misal berbarengan setelah wudu tersebut berbarengan dengan waktu duha, dibarengkan 2 rakaat. Nawaitul usolli sunnatul wudu wa duha wa taubah wa bisa 10 salat. Dalam 2 rakaat bisa 10 salat sunnah. Kalau misal antum pas lagi di masjid, juga niat tahiyatul masjid. Usolli sunnatul wudu wal tahiyatul masjid wal duha wasyukur wal dan sebagainya, bisa 5 sampai 10 salat sunnah, salat borongan hanya dalam 2 rakaat. Dapat berapa antum? Masya Allah. Kalau kita salat sendiri nggak mungkin 2 rakaat salat wudu, bangun lagi salat 2 rakaat, kayak gitu nggak mungkin. Kita diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu, oleh Rasulullah SAW dan ulama para fuqaha supaya kita 3 salat, wudu, duha, tahiyatul masjid atau apa dan sebagainya bisa, atau taubah. Insya Allah luar biasa. Yang penting kita niatnya mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu secara singkat saja sunnah wudu. Kalau kita bahas 500 semua sunnah wudu, insya Allah sampai subuh. Yang penting kita sudah niat mengamalkan sunnah Nabi SAW semampu kita, insya Allah. Dan kita semua mendapatkan barakah, ilmu bermanfaat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatihim al-fitani ala hadin ya kulli salih wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.